Kalau contohnya saya nggak ada penolakan ini, nggak mungkin saya dapat gereja-gereja yang luar biasa. Pak Pendeta juga berkata, mau pelayan apapun bawalah dengan sukacita. Itu cuma beberapa orang, ternyata bisa dihadiri oleh ratusan orang. Mereka langsung penyembahan. Di situ saya satu walaupun saya langsung tiba-tiba itu aku bilang apa ini? Shalom, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di YouTube channel Radio Ikat bersama dengan saya Matthew Kairupan. Dan saat ini kita berada di program podcast Sikip. Kali ini juga kita kedatangan mahasiswa-mahasiswi STT Ikat dan kita akan mendengarkan cerita atau kesaksian mereka selama di pelayanan mission trip mereka di seluruh penjuru di Indonesia, lebih tepatnya di daerah Sumatera Utara, Pulau Samosir. Dan sebelum kita melanjutkan, kita mencerita, mau kesaksian juga, kita mau kenal-kenalan dulu sama teman-teman dari tim mahasiswa STT IKAT. Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya nih? Luar biasa. Wow, kompak nih luar biasanya ya. Kayaknya bajunya kembar semua ini ya. Ya, ini baju tim. Oh, baju tim. Oke. Nah, jadi mau kenal-kenalan dulu ini dari sister nih. Siap, boleh kenalan dulu sama penonton? Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Agustina Marniati Serang, biasa dipanggil Marni. Ya, perkenalkan nama saya Fani Resma Tupuan, biasa dipanggil Fani. Shalom, perkenalkan nama saya Fitri Wahyuningsi, biasa dipanggil Fitri. Ya, shalom, perkenalkan nama saya Jody Sokoyanso, biasa dipanggil Jody. Shalom, perkenalkan nama aku Dwi Putra Teguh Gunanta, biasa dipanggil Teguh. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan sebelum itu saya mau bertanya-tanya tentang dari seputar pelayanan kegiatan di mission trip kalian di lebih tepatnya di Pulau Samosir ya? Iya. Iya, di Pulau Samosir. Nah, jadi aku mau tanya, kegiatan apa aja sih yang teman-teman lakukan selama di pelayanan mission trip itu? Apakah ada kegiatan kayak ibadah KKR atau ada seminar atau apa ya sebagaimana gitu? Coba boleh diceritakan nih, dari mana nih, siapa dulu nih? Mungkin dari teman kita. Mari. Oke, boleh, silakan. Ya, puji Tuhan. Ya, program kami di sana banyak dan salah satunya yaitu seminar KKR sama ibadah Padang, ada juga camp youth, ada Oh. juga sekolah minggu. Camp youth ya? Ya, Oke, Kak. camp youth. Oke, terus. Ada juga ibadah pemuda ya di sana. Nah, boleh dijelasin nggak nih dari ibadah KKR? Nah, ibadah KKR-nya teman-teman saat pelayanan itu seperti apa sih di sana? Kalau contohnya ibadah KKR nih ya Kak Matthew, kalau di tim kami, ibadah KKR tim kami itu kayak sesuatu yang luar biasa ya. Karena kami setim itu kayak ekspektasinya itu nggak terlalu besar untuk KKR yang akan kami bangun gitu. Kami cuma mikir bakal buat KKR itu cuma untuk satu gereja yang di situ-situ aja, karena pribadi tim itu kan kayak masih belum tercapai nih, kayak mikir bakal buat KKR yang besar atau wah. Tapi pas sampai di sana nih Kak Matthew, kami tuh kayak dapat anugerah Tuhan sesuai nama tim kami ya, Gracia Day. Anugerah Tuhan itu tunggu, sebelum lanjut itu apa nama timnya? Gracia Day, Boleh anugerah. kasih tahu artinya itu apa? Ya, nama tim kami itu Gracia Day atau anugerah. Oh, anugerah. Oke. Nah, kalau sudah anugerah nih, boleh diceritakan selanjutnya nih, apa ya? Kenapa tuh sampai bisa anugerah nih? Ya, masuk ke anugerah Tuhan yang luar biasa. KKR kami itu sebenarnya cuma rancangan-rancangan yang kami tuh nggak tahu bakal terjadi atau enggak nih Kak Matthew. Tapi pas kami sampai di sana, anugerah Tuhan itu nyata sesuai nama tim kami. Dan KKR yang kami kira itu cuma beberapa orang, ternyata bisa dihadiri oleh ratusan orang Kak Matthew. Dan kami nggak tahu nih, kalau saya pribadi nih ya Kak Matthew, untuk menikmati KKR itu kan, saya sebagai gereja tua ya, kami kan dari berbagai gereja nih, dalam satu tim kan kalangan gereja berbeda-beda. Ada karismatik, ada katolik, ada protestan. Nah, jadi ketika kami masuk dalam namanya KKR, saya pribadi yang protestan ini kayak masih ragu, oh
saya bisa nggak sih ya masuk ke KKR orang karismatik gini-gini. Oh, tapi sebelum itu ini dari berbagai gereja ya? Iya, dari dari berbagai berbagai gereja. Oh iya, wah, tapi luar biasa ya nih dari berbagai gereja tapi masih bisa menyesuaikan ya, Iya. bisa menyesuaikan. Oke, terus Ya, bagaimana? itu Kak Matthew kan memang dalam programnya IKAT kayak kita sebagai hamba Tuhan, teologi atau apapun kita berada dalam satu kesatuan, kita harus bisa semua dong Kak Matt. Iya. Nah, setelah itu kami buat KKR nih di sana karena kebetulan kami berada di gereja GBI Bukit Sion dan GBI Huta Ginjang. Jadi kami pelayanan di kedua gereja. Nah, setelah itu kami melaksanakan KKR. KKR kami itu kami kira kami hanya akan stay di 2 gereja. Ternyata berkat Tuhan itu melimpah atas kami dan banyak rancangan-rancangan Tuhan yang kami tuh kayak wah, ini rancangan Tuhan luar biasa ya di kami. Dan kami bisa melakukan KKR di daerah Samosir. Beberapa gereja, itu bukan cuma 2 gereja. Ada 4-5 gereja yang mengikuti KKR kami yang sampai 400 orang ya. Oh, berarti Iya, berkat 400. dukungan ya? Hampir dukungan 400 juga orang. ya? Hampir 400 orang menghadiri KKR dan kami dan terberkati nih Kak Matthew. Dan kami juga yang ngerasa sebagai gereja yang dari denominasi lain itu kayak kami juga ngerasain kuasa Tuhan itu luar biasa walaupun kami dari berbeda cara beribadah, tapi kami juga bisa menikmati dan memang anugerah memang sangat-sangat menyertai tim kami di luar dari ekspektasi kami. Tuhan bekerja gitu Kak Matthew. Wah, sesuai dengan nama tim Gracia Iya, Day. Gracia ya. Day. Anugerah luar biasa sekali nih. Nah, kan udah kita denger nih KKR. Nah, ada lain nggak kayak kegiatan-kegiatan pelayanan tim bersama dosen pembimbing juga gitu? Apakah ada hal kegiatan yang dikerjakan seperti itu? Adakah? Ya mungkin kalau misalnya kayak kegiatan bersama dosen, itu ada seminar. Wah, seminarnya itu bahas tentang topik apa nih seminarnya? Seminarnya kebetulan kami membahas tentang keluarga. Family. Iya. Oke. Ya, coba boleh dikasih cerita dulu gimana sih kok sampai bisa Iya, seminar kalau- tentang kalau- keluarga gitu. Kalau seminar itu mungkin teman kami bisa lebih jelas lagi karena dia lebih memperhatikan karena kami kan di bagian pelayanan kebanyakan dan dia yang bagian dokumentasi. Ini teman kami namanya Marni. Oh, Silakan, Mar. boleh Marni jelaskan nih cerita-cerita nih. Santai-santai. Kita nih santai nih semua nih. Oke, kita santai. Coba boleh cerita gimana? Ya, pas seminar kami itu memang puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Itu semua karena berkat Tuhan, kasih Tuhan. Dosen-dosen kami juga datang ke Samosir juga dalam keadaan selamat dan bisa melaksanakan seminar kami dengan baik, di mana membahas tentang keluarga. Nah, di sana jemaat-jemaat merasa terberkati. Mereka juga ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari seminar itu dan mereka bisa berdiskusi bersama dosen pembimbing kami. Oke. Nah, itu dilakukannya itu sekitar jam-jam berapa ya? Dibikinnya itu ya. Ya, itu seminarnya itu dilakukan sekitar jam 7 sampai selesai. Oh, jam 7 sampai selesai. Oke. Nah, berarti tujuan membawa seminar tentang topik keluarga ini apa ya gitu ya? Boleh dijelaskan nih? Boleh. Ya, tentang keluarga. Karena ya yang namanya gereja atau suatu komunitas dalam suatu organisasi itu harus selalu bersangkut paut dengan namanya keluarga. Ya. Nah, kebetulan kami datang di tempat yang dimana mereka banyak keluarga gitu. Karena di Pulau Samosir kan terkenal juga kan mereka kan mempunyai keluarga yang dimana mereka punya sangkut paut lah. Terkadang berbeda marga tapi mereka tetap satu keluarga, berbeda dengan mungkin suku-suku lain atau di daerah lain. Nah, ini salah satu hal yang menjadi motivasi kami dan dosen kami untuk kayaknya bagus untuk memberitakan tentang seminar yang berhubungan dengan firman Tuhan ya, yang pastinya tentang Alkitab, tentang keluarga. Nah, kebetulan dosen kami pembimbing juga
juga mereka juga sangat berpengalaman dalam hal berkeluarga. Jadi mungkin ini memang tuntunan dari Tuhan, tapi yang percaya tidak ada yang kebetulan, karena rencana Tuhan pasti ada maksudnya Iya, di betul. dalam segala sesuatu. Nah, itulah mungkin karena hal itulah terjadi sehingga seminar tentang keluarga ini akhirnya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan puji Tuhan banyak kesaksian dari jemaat-jemaat juga, mereka terberkati lewat seminar ini. Puji Tuhan, luar biasa sekali nih ya kegiatan-kegiatannya. Nah, mungkin ada lagi ya kegiatan-kegiatan tim yang sudah tim kerjakan. Mungkin apakah ada kayak kegiatan pelayanan anak atau ibadah pelayanan anak remaja pemuda gitu, boleh diceritakan nih. Ya, selama kita di tim Gracia di mission trip ke Samosir itu, kita bersyukur karena kita diberikan pelayanan sebagai mengajar sekolah minggu maupun membawa firman di pemuda. Kita juga tim kita juga bersyukur karena kita diberi pelayanan di 2 gereja, dan itu anak sekolah minggunya itu cukup banyak. Yang kita pelayanan itu di gereja GBI Huta Ginjang dan GBI Bukit Sion. Yang GBI Huta Ginjang ini anak sekolah minggunya itu ya kalau dihitung mungkin gak sampai 10. Tapi kalau ada yang berminat hati adik-adik, mungkin ada yang mau ke sekolah minggu, kalau ada yang gak ke sekolah minggu ya itu biasa cuma 5. Dan kalau di GB Bukit Sion ini ya kalau dibilang jemaatnya banyak dan anak sekolah minggunya itu cukup lumayan banyak, sehingga kalau kita pelayanan itu kayak rasa bersyukur karena bisa diberikan kesempatan untuk mengajar sekolah minggu, bisa bersama-sama dengan anak-anak, walaupun kita mungkin sebelum kita mission trip kita belum pernah untuk berhadapan dengan anak-anak, tetapi pas pergi mission trip ke Samosir itu kita mulai belajar untuk bagaimana beradaptasi dengan anak-anak sehingga kita bisa berbaur dengan anak-anak lebih dekat. Wow, oke. Berarti teman-teman sudah melakukan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin ya. Iya, Apalagi benar, ini iya. untuk anak-anak lagi, untuk pemuda lagi, pemuda remaja. Nah, tapi kalau pernah saya lihat tentang kegiatan teman-teman nih, katanya teman-teman ikut youth camp ya? Iya, Iya. Kak Matthew. Kita tim Gracia Day ikut youth camp. Mungkin Wah. Bapak Ketua kita. Gimana Iya. nih? Kok kayaknya seru banget nih kalau acara-acara kegiatan youth camp Sebenarnya ini. youth camp ini kami nggak tahu sama sekali tim kalau akan ada acara ini ya. Karena waktu kami datang, kami diajak. Oke. Kebetulan kami datang, memang mungkin ini ya rencana Tuhan lagi ya, nggak kebetulan. Kami diajak sama gembala yang ada di Bukit Sion. Gimana kalian bisa nggak ikut acara youth camp? Dan youth campnya ini, puji Tuhan kami bersyukur banget karena nggak sangka-sangka. Karena ini gabungan dari Pulau Samosir dan Setoba. Jadi sesamosir dan Setoba, pemuda-pemudi sesamosir dan Setoba. Nah itu kami memang benar nggak menyangka bisa hadir dan mengikuti acara youth camp ini selama kurang lebih 3 3 hari ya, 3 hari 2 malam. Ya, di situ kami banyaklah mendapatkan pengalaman-pengalaman. Kami bisa membaur, bertemu dengan pemuda-pemuda di daerah sana. Yang paling membuat kami berkesan sih dari mereka ya. Mereka pada jago-jago pelayanan. Ya. Jago pelayanan. Jago. Maksudnya kayak lain, mereka- maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Ya, pelayanannya maksudnya kayak mereka bisa bermain musik, maksudnya nggak cuma satu alat musik mereka bisa mainkan. Nah, jadi misalnya kayak di gereja A, di gereja B, mereka pasti pemuda-pemudinya rata-rata bisa main musik. Itu luar biasa banget, karena jarang-jarang kan di setiap gereja pemuda itu bisa aktif dalam pelayanan. Iya. Bukan cuma musik sih, ada yang tamborin, ada yang WL, singer. Nah itu suatu hal yang baru yang bisa kami dapatkan, yang bisa menjadi motivasi kami untuk Jadi membangkitkan ya, Hmm. membangkitkan semangat untuk Iya. melayani ya. Dan juga mereka itu kayaknya multi talent ya kalau Iya, Iya. multi-talent. multi talent banget ya. itu ya gimana ya, mereka itulah kan kalau orang benar-benar menyerahkan hatinya untuk memang untuk melayani, pasti mereka Tuhan akan memberi mereka kemampuan untuk melewati step by step sampai akhirnya mereka bisa gitu. Iya. Nah, itu. Nah, untuk dalam setiap kesan yang kami
rasakan juga, kami juga nggak disangka-sangka ternyata kami dapat pelayanan, dapat jadwal di situ. Dan itu juga satu berkat Tuhan ya, karena yang tadi kami nggak direncanakan untuk kami bisa datang sana, tiba-tiba kami kasih pelayanan untuk bisa memberkati mereka juga lewat setiap pujian penyembahan. Dan itu satu hal yang ya tadi dibilang sesuai dengan nama tim kami ya, Gracia Dei. Iya. Gracia Dei artinya anugerah Tuhan. Nah itu yang kami rasakan, di mana memang ini kesan yang luar biasa kami boleh lewati, yang dimana kami tim ya sukacita nggak guys? Sukacita. Iya, sukacita kan? Dengar cerita. Suka cerita apa? Bro ini kayaknya kurang semangat nih, kayaknya belum makan. Dia tadi katanya masih kurang enak banget. Oh, kurang enak Tadi banget. saya udah paksa untuk turun, akhirnya dia mau. Iya. Oh, tapi tetap sukacita ya. Kan Sukacita. ya karena dari tempat pelayanan mission trip kan harusnya bawa sukacita, bawa damai sejahtera gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu kan tidak luput juga dengan tim mission trip melayani di ibadah raya. Nah, apakah tim juga dapat kesempatan untuk melayani di ibadah raya? Iya. Iya. Kalau di ibadah raya nih Kak Matthew, kami puji Tuhannya sangat-sangat diterima dengan baik ya di dua gereja GBI ini yang di Samosir, di GBI Huta Ginjang dan di GBI Bukit Sion. Ya, kami tuh diberikan pelayanan yang luar biasa. Mereka memberikan kami kesempatan-kesempatan yang kami nggak sangka-sangka. Ternyata mereka itu welcome gitu terhadap anak-anak teologi seperti kami. Mereka memberikan kami kesempatan mulai dari khotbah, mulai dari worship leader, singer, musik, apapun talenta-talenta yang kami punya, mereka tuh asah di sana. Apa yang kami nggak tahu pun, kami jadi kayak, oh ternyata kami juga bisa, ternyata lebih daripada apa yang kami bayangkan. Jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kami itu bisa lebih dari ekspektasi kami gitu Kak Matthew. Oh, iya berarti Tuhan sedang merancangkan yang terbaik buat tim Ya, ya. Karena iya. kemarin itu meskipun kayak kita dengar pasti ada tantangannya Iya, ya, ada ada tantangan. sukanya, ada dukanya, tapi masih pun begitu tapi tim masih bisa menjalankan dengan baik ya. Puji Wah, luar Tuhan. biasa banget nih. Nah, kalau gitu aku juga mau tanya nih pada tim. Nah, kesan-kesan tim saat pelayanan di Pulau Samosir itu apa aja nih? Boleh diceritakan Tapi dulu. dulu Kak, ada satu kegiatan lagi yang Oh? kami buat. Iya. Kegiatan apa Teman itu? kami bisa menceritakannya tentang ibadah padang kami Woi. di pantai. Maksudnya di tepi danau. Oh, berarti kita sebelum kita masuk kesan kita mau dengar dulu cerita ini ya penonton ya. Cuman Oke. kita lebih Biasa. mengalami hal sukacita pada saat itu. Boleh Ya, coba ya. ceritakan dulu gimana sih ceritanya? Iya, tim kami itu bersukacita banget karena tim kami mengadakan ibadah padang di suatu tepi Danau Toba yang paling indah banget Wih, di dunia ini ya kan. Dan Namanya pantai. di tepi danau itu kita mengadakan kebaktian ibadah padang pemuda, dan estetiknya kita yang dari Jakarta tidak mengetahui karena pemuda-pemudi di sana tuh luar biasa sekali. Biasanya ibarat kata kan kalau di Jakarta ini Sabtu Minggu apa hari-hari libur gitu kan, ya anak muda seperti kita ini kan malas banget beribadah. Ya, ada kegiatan lain ya. Iya, pengen ya, oke. ada kegiatan lain lah, mau nongkrong apa segala macam kan, kayak malas dengerin firman Tuhan. Tapi di sana tuh tidak seperti di sini, dan kami para tim juga senang sekali jadinya. Jadi ya seperti tema nama tim kami itu Gracia Dei, kita membawa anugerah di Samosir itu seluruh semua orang. Semua Jadi pemuda kami remaja bukan cuma juga. Ya. menikmati kan anugerah, tapi kami juga memberikan sukacita kepada mereka. Kita memberikan anugerah bagi mereka juga. Iya. Oke. Wah, berarti sangat bersyukur banget tim ya. Iya, bersyukur bersyukur banget. Datang Tim. ke tempat Pulau Samosir itu udah jauh banget itu ya. Iya. Sangat jauh itu. Nah, kita mau dengar juga nih karena tadi kepotong nih ya penonton, kita mendengar kesan-kesannya dari
tim selama di Pulau Samosir nih. Boleh siapa dulu nih mau kasih tahu ceritain kesan-kesannya nih saat di Pulau Samosir? Siapa? Dari kamar nih. Kayaknya Sister, kemarin di kamar nih. Oke, baik. Ada kesan-kesan yang saya rasakan saat mission trip di sana, yang dimana pelayanan dengan sepenuh hati, yang dimana anak-anak muda itu kan zaman sekarang ini banyak yang mau melayani karena hanya mau dapat PK kan ya. Tapi di sana nggak di PK, nggak dapat PK ya. Tapi mereka melayani dengan tulus hati, dan mereka juga setiap saat membuat acara-acara, mereka mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Mau baik ibadah raya ya, pokoknya persiapannya mantap banget baru bisa tampil. Dan di sana pelayanannya juga pengeluarannya nggak hitung-hitung ya, mereka di sana nggak hitung-hitungan. Oke. Terus apa ya? Mungkin ada teman. Nggak ada sih. Oh, kalau itu dari Marni ya? Ya. Oke, itu dari saya ya. saudari Marni. Nah, kalau dari teman-teman bagaimana? Ada lagi yang ceritain kesan-kesannya? Oke, Kita kalau berputar aja. Ayo, kita oke. berputar. Berputar ya? Oke, siap. Kalau pesanan kesan dari saya pribadi sendiri saya sangat bersyukur karena saya dari daerah timur bisa dapat pelayanan ke bagian utara, ke Sumatera Utara. Jujur itu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya karena sebelum pelayanan ke Sumatera itu saya udah bilang ke tim saya, pas sampai di sana kalian boleh kasih aku khotbah ataupun hal-hal yang lain, jangan kasih aku WL karena aku ini gereja tua, aku belum belajar dalam berbahasa Penyembahan. ya kalau dalam penyembahan. Oke. Nah, tetapi pas sampai ke Samosir, saya mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, saudara. Karena pas sampai di sana itu, saya awalnya ditunjuk untuk WL saat seminar. Pas WL saat seminar ini, udah semuanya berjalan udah dengan baik. Pas dari awal pertama lagu pembukanya itu, saya udah kasih kode ke tim musik untuk stop musiknya, tapi mungkin di sana udah terbiasa mereka sama penyembahan. Saat udah mau berhenti musik, mereka langsung penyembahan. Di situ saya satu WL pun saya langsung tiba-tiba itu aku bilang apa ini? Aku seketika cari kok gini sih sampai bisa jadi WL. Kan sebenarnya kalau WL untuk seminar itu kan nggak ada untuk penyembahannya. Iya. Tapi ini seketika langsung penyembahan. Ya Tuhan, aku seketika cuma haleluya. Aku yang gereja tua pun nggak tahu aku sama penyembahan, tapi pas masuk ke penyembahan aku juga saking gugupnya aku panggil Bapak Pendeta itu, aku udah nggak pakai Bapak Pendeta lagi, langsung aku sebut namanya langsung saking gugupnya aku. Tapi di situ saya mulai belajar bahwa ternyata penyembahan itu sangat penting. Dan dari situ saya sangat bersyukur lah untuk diberikan kesempatan untuk WL, bawa firman, sekolah minggu, pokoknya ya berbagai macam pelayanan saya diberikan. Saya sangat bersyukur sekali. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, itu dari saudari Fani ya. Ya. Oke, kalau saudari Ya, Fitri bagaimana? Kalau saya sendiri ya, kesan saya mission trip kali ini ya Kak Matthew, sangat terberkati ya. Kenapa saya sangat terberkati? Karena ternyata ketika saya nggak bisa, saya ngerasa nggak mampu, tapi saya diberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa, yang saya nggak tahu ternyata anugerah Tuhan itu nyata tuh dalam kehidupan saya, sehingga Tuhan mampukan gitu saya melakukan segala pelayanan-pelayanan yang saya mikir saya nggak bisa nih, ternyata Tuhan mau pakai saya itu lebih dari apa yang saya harapkan ya Kak Matthew. Dan di pelayanan ini tuh memang betul-betul terjadi, walaupun nih tim ngerasa ada ketika datang itu ada awalnya penolakan, tapi dari penolakan itu saya ngerasa kayak kalau contohnya saya nggak ada penolakan ini, nggak mungkin saya dapat gereja-gereja yang luar biasa yang ingin memakai kami dengan sangat luar biasa juga kami itu. Jadi makanya saya ngerasa kesan terhadap
mission trip kali ini Tuhan bekerja dan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Wih, luar biasa untuk Saudari Fitri ini ya, sudah Iya. dengan kesan-kesannya ya. Kalau Bro Jody gimana nih kesan-kesannya? Aduh, kalau mau bicara tentang kesan dan pesan, kesannya banyak banget. Mungkin cuman beberapa lah akan saya berikan. Salah satunya pelayanan mereka kepada kami, kerelaan mereka dalam mereka melayani kami sebagai anak-anak muda ya. Mereka tuh menganggap kami tuh sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ya mungkin bisa dibilang senior ya daripada kami yang masih junior gini kan. Mereka menganggap kami tuh kayak memang benar hamba Tuhan yang sama derajatnya, yang perlu dilayani gitu. Cara melayani mereka bagi saya itu suatu hal yang luar biasa, memang benar penuh kasih, penuh kerendahan hati, penuh sukacita dan penerimaan gitu. Jadi kami kayak ngerasa sangat-sangat bersyukur dimana Tuhan benar-benar ya itulah, kalau misalnya memang kita membawa nama Tuhan saat kita pergi kemanapun kita pergi, pasti penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan selalu ada. Karena kita pergi tempat orang gitu kan, Iya. kita belum Betul. tahu tempatnya itu seperti apa, Iya. keadaan seperti apa. Tapi memang itu anugerah Tuhan, karunia Tuhan tuh menyertai kami lewat hamba-hambanya yang luar biasa di sana. Salah satunya ada namanya, saya boleh sebut mungkin namanya boleh? Boleh sih. Namanya Pak Berkat. Oh, Pak Berkat. Iya, itu salah satu menurut saya ya. Namanya sudah berkat gitu. Memberkati kami karena dia dengan rela hati mereka mengantar jemput kami pergi ke sana sini. Dia nggak kayak menuntut sesuatu dari kami ya. Mereka cuman mereka melihat oh dia seorang hamba Tuhan, mereka seorang hamba Tuhan. Mereka cuma melayani dengan pamrih gitu nah, tanpa balasan, dengan segenap hati, dan kami merasa itu suatu hal yang luar biasa lah bagi saya pribadi ya. Karena nggak banyak orang bisa seperti itu. Ya, tanpa ada Tuhan dalam hidupnya, tanpa ada Roh Kudus dalam hidupnya, pasti orang itu akan kayak perhitungan, ya kan? Mungkin ya hal-hal yang duniawi lah pasti yang dia pikirkan. Iya, Tapi iya. saya merasakan benar penerimaan dan cara pelayanan yang benar yang seperti Tuhan berikan kepada murid-muridnya saat ia membasuh kaki murid-muridnya pada saat itu. Ya, bukan cuma itu aja. Sebenarnya semuanya dari gembala-gembala juga, gembala di Bukit Sion, Bapak Remo Horbok, saya lupa namanya. Dan juga gembala di Taginjang, Bapak Robin Sinaga ya kalau nggak salah. Nah, keluarga ini juga luar biasa, sangat-sangat memberkati kami. Mereka juga menerima, mereka yang menampung kami tinggal di rumah di Pastori. Yang dimana benar tadi kata teman kami, Sister Fitri, dia bilang bahwa apa tadi ya lupa, bahwa cara penerimaan mereka tuh sangat-sangat welcome gitu. Oke, gitu ceritanya ya, kesan-kesan untuk Itu baru satu sih kesan. baru satu, tapi masih banyak ya sebenarnya. Iya, iya, masih banyak, Kak. Tapi itu sih yang menurut saya sangat berkesan. Oh, Berkesan. berkesan banget. Kerelaan hati mereka dalam melayan. Ya walaupun kalau sekedar kayak pelayanan segala macam, itu kan udah kewajiban ya. Iya, Itu udah benar. kepercayaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita sebagai hamba Tuhan. Ya kalau saya pribadi saya memandang suatu hal yang sudah dipercayakan sama kita, apapun itu, sekalipun kita baru belajar atau belum pernah melakukannya, bagi saya lakukan aja, karena saya percaya itu dari Tuhan gitu. Ya. Tuhan tahu pasti kita mampu untuk lewati itu, untuk mencobanya. Oke, siap. Terima kasih ya Bro Jody ini. Nah, kayaknya yang terakhir ini lebih berkesan nih ya kalau kita mau dengar ceritanya nih. Boleh ceritakan nih Bro Teguh nih. Iya. Apa kesannya nih? Pesannya tuh gimana ya? Nggak bisa diungkapi dengan kata-kata. Asik. Sangat luar Ya, biasa, ya, lebih banyak ya. Ya, soalnya Batin mungkin ya. Bro. Kata-kata nggak bisa terlalu dibatin. besar banget pesan di sana. Soalnya di Pulau Samosir, apalagi di Sumatera itu sangat solidaritasnya itu ya tinggi banget. Ya tahu sendiri kan Pulau Sumatera itu dengan ketinggian adat istiadatnya itu Ya. sangat kental sekali. Apalagi dengan gereja tua, kebanyakan sih gereja tua di Pulau Sumatera karena ya begitulah masih mempercayai aliran itu.
Cuman saya dari gereja tua ke gereja agak karismatik gitu, ada penyembahan kan agak canggung dan gugup saya. Cuman ya dari situ Pak Pendeta juga berkata mau pelayan apapun bawalah dengan sukacita. Amin. Meskipun kamu ada kesalahan, tapi di mata Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, amin. Tuhan adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Gitu. Itu sih kesan-pesan dari saya. Oke, thank you Bro Teguh nih. Iya. Nah, thank you juga teman-teman ya. Nah, tapi aku masih bertanya-tanya nih. Kan kalian kegiatan ini kan di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Iya, Nah, Matthew. pasti kalian kan butuh namanya ya ini ya, ngerti ya, Iya, dana ya, dana. dana nih. Nah, teman-teman bersama tim itu cari dananya itu seperti apa dan bagaimana bisa sampai dana tim cukup untuk pergi ke Samosir nih. Nah, boleh diceritain nih. Mungkin dari bendahara kami. Oh, ini Iya. bendahara. Iya. Pas di sebelah saya ini ya penontonnya. Nah, coba Bisa boleh kami ceritain tambahkan. nih gimana. Ya, puji Tuhan banget. Memang Tuhan memberkati tim Gracia Dea, di mana kami bisa mencari dana lewat jual-jual kue-kue, terus menjalankan proposal juga. Dan puji Tuhan, ada juga dosen-dosen yang membantu kami, mensponsori kami, tim kami, buat bisa ke Samosir. Dan puji Tuhan banget, dananya cukup. Mulai dari pembelian pesan tiket ya, tiket pergi sampai pulang juga, puji Tuhan banget. Pokoknya pertolongan Tuhan tuh selalu ada buat tim kami. Oke. Berarti tim sudah menjalankan kegiatan ini sampai cari dana Ya, juga. cari dana Kak Cari dana. Matthew. Baru ada kayak jualan-jualan nggak gitu? Kami ada jual-jualan, baru kami juga dibantu hamba-hamba Tuhan dari sponsor-sponsor, gimana kan karena ini kan pekerjaan Tuhan nih Kak Matthew. Ternyata banyak juga orang yang tergerak hati, mungkin tidak bisa ikut kami tapi memberi bantuan dalam bentuk dana. Jadi kami sangat terberkati, dosen-dosen kami juga, pembimbing-pembimbing kami juga tidak luput juga dalam membantu kami dalam mendanai kami. Juga orang-orang tua kami mungkin juga yang mensupport kami di dalam kegiatan-kegiatan mengikut Tuhan Kak Matthew. Oke. Nah, kalau gitu apakah tim mengucapkan kata ucapan untuk sponsor-sponsor yang sudah membantu tim bahwa tim sudah bisa menjalankan kegiatan pelayanan ini dari awal sampai akhir? Boleh kepada penonton atau kepada sponsor? Ya, kami hanya bisa bilang makasih atas segala dukungan dalam bentuk doa dan dana kepada sponsor-sponsor kami. Kami percaya segala bentuk-bentuk yang sponsor berikan kepada tim itu mungkin tim tidak bisa membalaskannya secara langsung, tapi kami percaya Tuhan yang bakal menambahkannya 30 kali, 60 kali sampai 100 kali lipat. Oke, thank you ya tim sudah menceritakan kesaksiannya, menceritakan pengalamannya juga selama pelayanan di Pulau Samosir ya. Kak Matthew. Oke, jadi begitu penonton. Kalau kita memang diberikan kesempatan untuk melayani, maka Tuhan akan memberikan anugerahnya untuk kita bisa memberikan kesempatan juga untuk melayani dan mempermuliakan bagi nama Tuhan. Oke, dan teman-teman terima kasih ya sudah datang ke sini dan memberikan kesempatan untuk hadir di podcast ini Ya, ya. terima kasih, Kak Kiranya Matthew. Tuhan Yesus selalu memberkati tim dari keluarganya, dari pelayanannya juga, Amin. dan juga studinya Terima ya, kasih. yang sudah menjalankan studinya ya. Iya Kak Matthew. Oke, penonton, kita sudah selesai podcast pada hari ini dan biarlah dalam podcast ini menjadi berkat untuk penonton dan bersama-sama juga agar kita dapat mempermuliakan terus bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment untuk podcast ini dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. STT Ikat
salam sikit. Estetika, Salam sikit. Estetika, Salam sikit. Bye.